Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kenal sama saya. Ya. Ya, saya akan memperkenalkan diri lagi. Perkenalkan, nama saya Yeni Septiana Putri. Saya dari program studi S1 Informatika Teknik dari Universitas Widya Husada Semarang. Nah, sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada kalian terlebih dahulu yang sudah menyempatkan waktunya untuk bergabung di kegiatan ini, yaitu kegiatan penyuluhan. Nah, di sini saya sedang menjalankan tugas dari mata kuliah promosi kesehatan untuk melakukan penyuluhan kepada masyarakat. Nah, ini saya akan memberikan penyuluhan tentang narkoba. Nah, karena ini buat kalau kalian masa mendatang. Sebelumnya saya ingin bertanya dulu. Ini pada kelas berapa? Nah, yang kelas 6 siapa aja? Sudah ada yang SMP? Sudah ada yang SMA belum? Ada, nggak apa-apa. Itu ada kelas berapa? Kelas 4 SD. Nah, nanti ini tujuannya buat bekal kalian waktu remaja. Nah, kalian waktu remaja itu milenial. Nah, maka dari itu saya di sini mengambil judul yaitu milenial sehat tanpa naksa. Nah, dia itu udah tahu naksa? Sebelumnya di sekolah sudah pernah mendapatkan penyuluhan ini? Sudah. Ya, apa itu naksa? Nah, naksa itu artinya singkatan dari narkotika, alkohol, dan psikotropika, serta zat adiktif. Nah, apa sih narkotika itu? Ada yang sudah tahu apa itu narkotika? Zat atau obat dari tumbuhan organik ataupun sintetik yang dapat menurunkan kesadaran, hilang rasa, dan nyeri, dan dapat menyebabkan ketergantungan. Kan di TV-TV itu banyak kan kasus tertangkap karena narkoba. Nah, narkoba ini jadi. Terus kemudian alkohol. Udah tahu alkohol? Tahu ya, pernah dengar ya. Nah, alkohol itu adalah hasil fermentasi buah atau sayur atau biji-bijian yang dapat meningkatkan semangat, gembira dalam jumlah atau kadar tinggi, menyebabkan pandangan kabur, menurunkan daya pikir dan ingatan. Nah, makanya kalau lagi melihat orang mabuk karena habis minum itu kan pasti sempoyongan kan. Nah, itu dia menunjukkan daya pikir, ingatan, kemudian menjaga fokus, pandangannya kabur. Nah, teman-teman jangan sampai seperti itu ya. Nggak boleh karena dosa juga mempengaruhi kesehatan kalian. Nah, kemudian selanjutnya yaitu psikotropika. Nah, psikotropika itu zat atau obat organik atau sintetik tapi bukan narkotika yang bersifat psikoaktif yang menyebabkan perubahan aktivitas dan perilaku. Kemudian zat aditif ini zat atau obat yang menyebabkan ketagihan atau adiksi. Nah, kemudian ada golongan-golongannya nafsa atau narkotika, alkohol, dan aditif, psikotropika tadi. Nah, ini ada golongannya, di sini saya ambil 3. Yang pertama itu ada golongan stimulan. Nah, stimulan ini kerjanya merangsang secara besar, memacu organ bekerja lebih cepat, lebih bertenaga, serta perasaan senang dan gembira. Nah, jadi kalau habis minum ini, minum konsumsi ini itu dia lelahnya hilang, kemudian bergembira, sedihnya hilang. Nah, ini contohnya itu ada amfetamin. Nah, amfetamin ini contohnya sabu-sabu. Sudah pernah mendengar kan sabu-sabu seperti itu? Nah, Elatin, dexedrine. Dan golongan amfetamin yang kedua yaitu golongan depresan atau penenang. Kerjanya itu menekan kerja saraf. Nah, contohnya itu ada opiat. Yang termasuk opiat itu ada opium, morfin, heroin, kodein, metadon. Nah, kemudian ada barbiturat. Nah, ini berbeda penenang. Kemudian alkohol dalam tubuhnya. Dan kemudian ganja. Nah, kalian sudah dengar kan ganja itu apa? Sudah pernah? Nah, yang di berita-berita ya. Nah, ganja itu daun-daunan yang kemarin itu sempat viral. Ada beberapa hektar yang dibakar atau dimusnahkan. Tapi
ganjanya tidak selalu negatif, karena ganja ini biasanya digunakan pada bidang medis atau kedokteran, biasanya digunakan untuk penyembuhan sakit, biasanya sebelum operasi. Nah, kemudian ada golongan halusinogen. Nah, golongan halusinogen ini mengacaukan saraf pusat, kemudian berhalusinasi, perasaan khawatir berlebih. Nah, berhalusinasi itu misalnya kalian ngalamun, terus kemudian kayak ada yang manggil, kayak ada yang lewat, kayak itu namanya halusinasi. Contohnya itu ganja. Ganja ini dalam jumlah sedikit pun itu dapat memberikan efek yang sangat besar. Kemudian bunga kuning, lem, kalian tahu lem apa namanya, lem buat perekat itu yang kuning, lem. Nah itu di kemarin saya sempat baca berita itu di daerah mana itu anak-anak kayak kalian itu sudah kecanduan buat menghirup lem. Jadi mereka beli lem buat dihirup. Kalau sekali nggak menghirup mereka akan pusing. Kemudian ada bensin, kemudian bumbu kotoran sapi. Nah ini golongan ini dapat memicu ketagihan. Nah, kemudian ada dampak penyalahgunaan nafsa. Nah, di sini kalian melihat orang gambar kesakitan. Nah, ini gambarnya kesakitan banget ya. Nah, ini tuh contoh kalau udah kecanduan. Nah, mereka kalau udah kecanduan ini, sekalipun atau beberapa jam tidak mengkonsumsi narkoba ya kayak gini. Mereka akan kesakitan, mereka akan depresi. Nah, ini dampaknya itu nggak cuma itu aja. Nah, dampaknya itu mencakup 3 hal. Yang pertama itu gangguan fisiologi, psikologi, dan ekonomi serta sosial. Nah, yang pertama gangguan fisiologinya, pemakaian jangka panjang, rasa atau akibat yang terasa tidak sama. Kemudian kematian menimbulkan rasa sakit dan flu berat, mempercepat atau memperlambat denyut nadi, jantung, paru-paru, serta berdampak kematian. Nah, makanya jangan sekali-kali mencoba yang namanya narkoba, alkohol, atau apalah itu ya. Nah, kemudian dampak penyalahgunaan di psikologi. Psikologi itu seperti dengan otak kalian, kemudian otak kalian, nah ini artinya itu kemampuan berpikir menurun drastis, kemudian dapat menyebabkan kecemasan, kemudian gangguan mental dan emosional. Nah, orang yang udah kecanduan alkohol, kecanduan narkoba itu kalau disinggung sedikit itu pasti akan marah. Kalian kalau melihat orang mabuk, terus misalnya kalian ketawa itu marah apa enggak? Marah kan? Nah, kemudian di ekonomi dan sosial itu menghabiskan banyak uang. Nah, contohnya saja, biasanya di berita-berita itu misalnya tertangkap sabu. Nah, 1 gram sabu itu harganya itu udah beberapa juta kan. Nah, mereka itu akan akan melakukan hal apa aja untuk mendapatkan sabu itu. Makanya mereka menghabiskan uang. Karena kalau mereka nggak dapat sabu itu yang tadi ini gambarnya, orang itu akan kesakitan, mengganggu keamanan, keselamatan, kesempatan pendidikan, merusak kualitas generasi bangsa, dan merusak hubungan pertemanan yang pada dasarnya masyarakat, yaitu misalnya penyakit HIV atau AIDS yang nanti kalian akan dapat menemukan di masa mendatang, dan hepatitis B, TBC, tuberkulosis, dan yang paling parah itu kematian. Nah, kemudian ada beberapa alasan penggunaan nafsa. Nah, mengapa sih kok orang-orang yang tertangkap itu atau yang belum tertangkap itu kok menggunakan nafsa? Nah, ini ada beberapa alasan. Yaitu yang pertama, coba-coba, rasa ingin tahu. Mereka coba-coba dulu, coba 1 kali. Nah, kemudian kalau udah mencoba akan ketagihan. Nah, ketagihan itu ya tadi mereka akan melakukan hal apapun untuk mendapatkan narkoba. Kemudian yang kedua yaitu untuk pengobatan. Nah, kalau untuk pengobatan ini alasannya itu positif, seperti ganja tadi ya. Kemudian tekanan lingkungan yang diterima di kelompoknya, misalnya kalian mempunyai circle atau pertemanan atau geng yang itu isinya itu pecandu narkoba. Nah, kalian kalau nggak pakai narkoba nggak diterima gitu ya. Kemudian budaya, terus kemudian adiksi atau
Nah, kemudian ini karena melihat sudah banyak berita kasus-kasus yang sudah viral di TV itu, makanya sekarang nggak hanya orang dewasa aja yang bisa terpengaruh sama narkoba ini. Anak-anak pun seperti kalian, remaja pun sangat mudah untuk dipengaruhi untuk memakai narkoba. Misalnya saja kemarin ada berita anak kecil disuruh mengedarkan narkoba. Nah, itu pantas atau tidak? Ya. Nah, yuk kiat-kiat menghindari nafsa. Nah, tidak mencoba-coba, jangan sekali-sekali mencoba yang namanya narkoba, alkohol. Alkohol tahu kan, kayak bir, terus apa itu mereknya itu banyak. Itu jangan dicoba. Nah, nanti kalau sekali udah mencoba ya tadi kalian akan ketagihan terus. Nah, kemudian yakinkan diri Anda bahwa Anda tidak membutuhkan nafsa, nggak butuh nafsa ya. Kalian butuh nggak nafsa? Enggak ya, agresif. Kemudian batasi pergaulan dengan kelompok hubungan nafsa. Kalian kalau diajak temennya, gengnya untuk pakai narkoba, jangan mau. Kalau diiming-imingi orang untuk mengedarkan narkoba, jangan mau. Meskipun itu imbalannya itu uang banyak kan. Kemudian hindari ketergantungan dalam relasi sosial terhadap penggunaan nafsa. Kayak yang saya sebutkan tadi, jangan berteman berteman sama pecandu narkoba atau orang-orang yang sering mabuk-mabukan gitu. Nah, kemudian di sini ada mitos-mitos mengenai nafsa. Adiksi bisa sembuh, ketergantungan bisa sembuh. Nah, misalnya saja kalian, contohnya saja kalian habis makan nasi pecel. Nah, kalian kalau merasa enak itu pengen nambah lagi nggak? Nah, ingin kan? Kalau itu nggak apa-apa, nasi pecel itu sehat. Kalau nafsa ini jahat ya buat kita. Dan kalau sedikit saja tidak apa-apa kata siapa. Kalau sedikit terus besoknya diulangin lagi, apa enggak? Enggak apa enggak? Pasti ada apa-apa. Kemudian hanya dipakai anak jalanan, enggak mungkin artis-artis banyak yang pakai narkoba enggak? Banyak kan di berita-berita seperti itu. Nah, kemudian pakai nafsa jadi keren kata siapa enggak ada keren-kerennya sama sekali ya. Nah, yang keren itu tuh ke masjid, ke tempat ibadah, ke tempat pahala, belajar, tambah relasi. Nah, kemudian menolak tawaran teman untuk pakai nafsa berarti pengecut atau sealir. Kalian itu kalau misalnya ada yang ngiming-ngimingin kalian, aku habis minum alkohol loh, habis minum ini keren kan, itu juga usah gak usah dipeduliin, abaikan aja. Nah, kalian kalau dibilangin apa sih kalian kok sealing banget gak mau minum alkohol atau ini, nah itu mending kalian jauh saja teman-teman kalian ya. Nah, udah. Nah, sekarang jadi yang kalian tangkap apa aja dari minuman ini? Jangan pakai narkoba ya, karena itu narkoba jahat buat kesehatan kita. Nah, coba udah beres ya. Nah, kemudian narkoba ini apa namanya sangat berdampak negatif juga buat kalian yang juga menyebabkan kematian kayak yang saya jelaskan tadi. Nah, kalian apa mau meninggal hanya karena mengkonsumsi narkoba? Tidak mau kan? Makanya nanti kalau kalian udah jadi udah dewasa, udah SMP, SMA, itu kalau ditawari orang atau di, nah itu jangan mau. Nah, kalau yang untuk standar anak SMP itu biasanya itu yang sering alkohol, mabuk-mabukan. Nah, itu nanti kalian jangan ikut ya. Kita kalau bisa temennya dinasehati. Yuk, jauhi nafsa, jauhi narkoba sebelum yang menjauhimu. Karena kalian kalau udah pakai narkoba, udah ketahuan, akan mengucilkan kalian enggak? Orang-orang. Ya, enggak menjauhi kalian enggak? Ya kan?
Dan jangan menyia-nyiakan hidup Anda dengan narkoba. Nah, jangan disia-siakan Anda yang lebih berarti ini yang masih syuting nggak pakai narkoba atau alkohol. Nah, kemudian penuhi dirimu dengan prestasi, bukan dengan narkoba yang muri. Nah, tingkatkan prestasi Anda, nggak usah pakai narkobaan. Emang ada prestasi minum alkohol banyak-banyaknya, paling banyak ada nggak? Nggak ada kan? Kalau misalnya prestasi memperoleh peringkat 3 kejuaraan Olimpiade Sains Nasional, itu prestasi nggak? Prestasi. Kalian akan mendapatkan banyak piala, banyak piagam. Kalau habis minum alkohol dapat apa? Dapat pusing, supaya bisa-bisa bergerak kematian ya. Selesaikan masalahmu pada doa, bukan pada narkoba. Kalau punya masalah nggak usah diluapin dengan emosi, nggak usah diluapin dengan minum-minuman keras. Kalau ada masalah itu dicari jalan keluarnya masalah dengan berusaha dan berdoa. Seperti itu pesan dari saya. Terima kasih untuk waktunya hari ini. Terima kasih sudah memperhatikan saya. Semoga penyeluruhan ini dapat berguna untuk Anda di masa sekarang dan di masa depan. Nah, ingat narkoba itu tidak berpengaruh untuk diri kalian sendiri, tetapi juga berpengaruh untuk orang yang kalian cintai, untuk teman kalian dan keluarga kalian. Ingat, penuhi diri dengan prestasi bukan narkoba. Serahkan masalahmu pada doa, bukannya pada narkoba. Terima kasih. Sekian penyuluhan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.